sering menggunakan masker. Tapi, sudahkah benar cara penggunaannya? Berikut cara yang benar menggunakan masker. Pertama, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau bersihkan tangan dengan cairan berbahan dasar alkohol. Cek masker Anda dan periksa apakah ada sobekan atau lubang. Pastikan arah masker sudah benar. Pita logam terletak di sisi atas. Tekan pita logam atau sisi masker yang kaku sampai menempel sempurna ke hidung. Tarik sisi bawah masker sampai menutupi mulut dan dagu. Setelah digunakan, lepas tali elastis masker dari daun telinga sambil tetap menjauhkan masker dari wajah dan juga pakaian, supaya tidak bersentuhan dengan permukaan masker yang mungkin terkontaminasi. Segera buang masker di tempat sampah tertutup setelah digunakan. Selanjutnya, bersihkan tangan setelah menyentuh atau membuang masker. Gunakan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol, atau jika tangan terlihat kotor, cuci tangan dengan air bersih mengalir dan juga sabun. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Bersyukur karena pada pagi hari ini kita boleh kembali dipertemukan di gereja kita setelah sekian lama kita tidak beribadah di gereja namun secara online. Dan sebelum kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk memberikan senyuman sapaan kepada saudara-saudara kita yang hadir karena sudah sekian lama kita tidak saling menyapa. Mari tanpa bersalaman, silakan berhadapan-hadapan dengan saudara-saudara yang lain. Kita akan fokus dan salam terlebih dahulu. Saya undang Bapak Ibu dan Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita akan bersama-sama mengawali ibadah kita dalam new normal pagi hari ini. Kita memohon berkat daripada Tuhan. Kebaktian pagi hari ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan kami-Nya. Turunlah atas kita semua anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Mari kita akan bersama-sama masuk ke dalam doa. Bapa, kami ucap syukur pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul, bersekutu, beribadah di rumah-Mu ini ya Bapa. Kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kesehatan yang masih Tuhan berikan di dalam setiap tubuh kami, sehingga kami masih bisa memuji dan memuliakan di tempat kudus-Mu ini. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapa, buka alam pikiran kami, hati dan pikiran kami, supaya kami bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus berbicara kepada setiap kami, agar firman-Mu akan membawa pertumbuhan iman kami kepada Engkau lebih kuat dan lebih dewasa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Sehat semua, amin. Puji Tuhan. Mari di dalam kebaktian yang normal ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan diambil dari 1 Korintus pasal 12 ayat 20 sampai 25. Kita akan baca bersama-sama. Saya akan membacakan buat saudara semuanya. Firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 12 ayat 20 sampai 25. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak ditentukan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Sampai sedemikian jauh bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbagai roh kita yang mendengar dan terlebih melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini tema khotbah ataupun subtema yaitu membangun kebersamaan di tengah krisis. Membangun kebersamaan di tengah krisis. Belajar dari tulisan Rasul Paulus dalam membangun jemaat di kota Korintus, kita akan belajar banyak hal di sana untuk membangun kebersamaan di antara kita, khususnya jemaat GKI Tambuwijen, dalam menghadapi masa krisis seperti saat ini. Kita tentu tahu bagaimana kondisi jemaat Korintus saat itu. Ketika Rasul Paulus berbicara pada jemaat Korintus saat itu adalah jemaat yang sangat majemuk anggotanya. Mengapa? Karena kota Korintus adalah kota yang sangat besar, beragam penduduknya, dilatar belakangi dari kota yang memiliki 2 pelabuhan sekaligus,
melewati kota Korintus. Maka kota Korintus menjadi impian, incaran banyak dari penduduk-penduduk kota lainnya ingin tinggal dan mengembangkan diri di sana, termasuk di dalam mengembangkan perekonomian dan perdagangan. Bukan hanya itu saja, Bapak Ibu Saudara, kota Korintus juga kota yang beragam budayanya, karena memang datang orang-orang dari luar kota Korintus dengan membawa budaya mereka masing-masing dari kotanya dan tetap dipelihara di kota Korintus, maka jemaatnya berkumpul banyak beragam budaya-budaya yang ada di sana. Ini merupakan satu kekuatan yang luar biasa. Tapi harus diingat, kondisi yang seperti ini bisa menjadi kekuatan, tetapi juga bisa menjadi kelemahan jika tidak dikelola dengan baik. Menjadi kekuatan jika keberagaman itu, keberbedaan itu akan dipakai untuk mengembangkan kota Korintus yang akan saling melengkapi, saling membutuhkan, saling membangun, akhirnya mendapatkan satu hasil yang luar biasa dari keberagaman itu. Tetapi akan menjadi kelemahan jika keberagaman itu dipakai untuk sarana mengkotak-kotakkan ataupun terjadinya pemecah belah atau perpecahan. Membaca situasi seperti itu, Rasul Paulus makanya memberikan satu firman kepada jemaat yang ada di Korintus dengan mengambil gambaran anggota tubuh yang mudah dipelajari dan mudah dipahami, bahwa Tuhan menjadikan tubuh kita ini beraneka ragam bentuknya, beraneka ragam fungsinya, dan semuanya itu tujuannya supaya saling membutuhkan dan saling melengkapi. Anggota tubuh kita ini tidak terdiri dari tangan saja, atau kaki saja, atau mata saja, tetapi ada mata, tangan, kaki, telinga, dan ditempatkan di tempat yang sudah ditentukan supaya bisa berfungsi dengan maksimal, berfungsi dengan baik, dan bisa saling membutuhkan dan saling berhubungan. Dan ternyata gambaran yang diberikan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus itu sangat bisa dipahami dan mudah diterima. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebagai sesama anggota tubuh Kristus, kita juga seharusnya saling membutuhkan dan saling melengkapi. Keberbedaan di antara kita anggota gereja bukan sarana untuk perpecahan, tetapi justru saling membutuhkan dan saling melengkapi. Sampai saat ini, dampak wabah COVID-19 terhadap perekonomian dunia terus meningkat. Kita tahu bahwa jumlah PHK para karyawan yang semakin banyak, juga banyaknya pengangguran karena tidak ada lowongan pekerjaan, bahkan sampai pemotongan gaji karyawan, dan yang lebih menyedihkan sampai ada karyawan-karyawan yang dirumahkan. Situasi seperti ini tentunya tidak mudah bagi kita semua. Maka tidak heran kalau akhirnya muncul pertanyaan atau bertanya-tanya, kapan keadaan ini akan segera membaik? Bahkan ketika kita sulit untuk membangun kebersamaan di antara kita, sebagaimana firman Tuhan yang perintahkan untuk kita bertolong-tolonganlah menanggung beban. Sementara kita untuk bertemu juga masih harus melalui protokol kesehatan yang sangat ketat, karena harus social distancing, physical distancing, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama, ketika kita sulit untuk mengadakan pertemuan atau berkumpul untuk saling menguatkan dan saling memberkati, kita masih banyak
hal yang bisa kita lakukan. Kita akan belajar sebagaimana jemaat yang ada di kota Korintus. Bagaimana membangun kebersamaan di tengah krisis dengan belajar jemaat yang ada di Korintus. Yang pertama, yaitu kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Sebagai satu tubuh, tidak mungkin kita tidak mengenal anggota tubuh kita yang lain. Kita pasti saling mengenal. Dan perjalanan rohani orang Kristen adalah sebuah perjalanan yang kita jalani bersama-sama. Artinya tidak sendirian, tetapi dijalani bersama-sama. Jadi kalau kita tadi membaca di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 20 sampai 25 itulah gambaran daripada perjalanan iman Kristen yang tidak berjalan sendiri, tetapi bersama-sama. Sebagai anggota tubuh Kristus, tentunya kita pun memiliki peran yang berbeda-beda. Sebagaimana anggota tubuh kita punya fungsi dan peran yang berbeda-beda, demikian juga sebagai anggota tubuh Kristus di dalam gereja Tuhan, kita pun punya peran dan fungsi yang berbeda-beda, tempat yang berbeda-beda pula. Dan kita harus saling menghormati peran dan fungsi kita masing-masing. Sebagaimana tangan tidak harus menghina dengan kaki, karena kaki itu yang mungkin harus melakukan pekerjaan seperti itu, tidak bisa. Karena semua saling membutuhkan dan saling dihormati. Demikian juga dengan anggota tubuh Kristus, kita pun harus melakukan peran masing-masing di posisi tempat yang Tuhan berikan masing-masing kepada setiap kita. Yaitu tujuannya supaya saling menguatkan, saling memperhatikan, saling menghibur, saling melengkapi, dan saling mendoakan. Jika ada saudara kita yang sakit, mari cepat-cepat hal yang bisa kita lakukan dengan cepat, yaitu mendukung dalam doa, supaya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberkati, dan Tuhan menyembuhkan saudara kita yang sakit. Ketika kita mendengar ada saudara kita yang kesusahan, mari kita terlebih dahulu kita lakukan yang paling mudah dan cepat, yaitu kita doakan mereka, dukung dalam doa sebelum kita melakukan hal-hal lain yang bisa kita kerjakan. Itu yang pertama, karena kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Yang kedua, meningkatkan aktivitas doa. Meningkatkan aktivitas doa. Doa akan selalu mendorong kita untuk maju dan berpengharapan kepada Tuhan. Kalau ingin iman kita kuat, jangan kita lari dari situasi-situasi di mana iman kita diuji. Tetapi mari kita akan bersama-sama membiarkan Allah bekerja melalui situasi dan kondisi yang mungkin sulit bagi kita, supaya kita bisa menerima pertolongan daripada Tuhan, pembebasan daripada Allah, dan akhirnya iman kita semakin kuat. Baik melalui ujian ekonomi, ujian pandemi seperti saat ini, ujian karena pekerjaan, karena keluarga, dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi sarana untuk kita lebih dekat kepada Tuhan, karena kita memberikan kesempatan Allah bekerja dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, yaitu supaya iman kita menjadi lebih kuat. Jadi apapun yang kita alami saat ini, pandemi COVID-19 saat ini yang membuat kita susah, bahkan ini mendunia, global, janganlah kita membuat kita jauh daripada Tuhan, lari dari situasi ini, tetapi berikanlah kesempatan bagi Allah bekerja dalam hidup kita, berkarya dalam hidup kita, untuk memberikan pertolongan kepada kita tepat pada waktunya. Dan yang ketiga, yang terakhir, sehati dan
Yang ketiga adalah sehati dan sepikir. Ini kunci sukses daripada keberhasilan sebuah persekutuan atau gereja Tuhan. Tugas panggilan yang diamanatkan Kristus kepada orang Kristen adalah bersekutu. Persekutuan bisa terjadi ketika ada hati dan pikiran yang sama di antara perbedaan berbagai person. Suatu pekerjaan yang amat sulit ketika harus menyatukan hati dan pikiran yang berbeda. Jadi hati dan pikiran masing-masing yang berbeda itu harus disatukan supaya bisa menjadi sehati dan sepikir, atau bahasa lainnya supaya visi dan misinya jelas. Dan inilah tugas bersama supaya terpelihara secara utuh dalam kebersamaan itu sendiri yang akan tergambar jelas secara praktis dalam persekutuan, yaitu ketika saling membantu yang merupakan buah komitmen sehati dan sepikir itu. Jadi sehati dan sepikir itu akan nampak jelas di dalam kehidupan praktis kita, yaitu ketika wujudnya saling membantu sebagai wujud komitmen sehati dan sepikir di dalam hidup. Itu wujudnya. Jadi ada hasilnya, hasil realnya, tindakan nyatanya ketika kita berkata sehati dan sepikir. Mana? Yaitu ketika kita mau saling membantu sebagai wujud komitmen sehati dan sepikir. Dan inilah kebersamaan yang bisa disaksikan menjadi berkat bagi sesama. Jadi pagi hari ini kita mau belajar seperti jemaat yang ada di Korintus untuk menjaga keutuhan jemaat yang beraneka ragam itu, maka mereka menjaga sesama anggota tubuh Kristus untuk saling menghormati, saling melengkapi, saling mendukung, saling mendoakan, saling menghibur dan sebagainya. Jadi ada 3 hal yang kita bisa lakukan untuk membangun kebersamaan di tengah krisis saat ini, yaitu yang pertama, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Ingat, sekuat apapun kita tidak akan mampu hidup tanpa orang lain. Kita saling membutuhkan. Yang kedua, meningkatkan aktivitas doa kita kepada Tuhan, supaya iman kita tidak goyah, tetapi tetap kuat di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, sehati sepikir di dalam Tuhan. Maka semua kesulitan, masa sulit saat-saat ini akan kita lewati bersama dengan Tuhan. Tuhan akan menjadikan kita pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapak, terima kasih pagi hari ini kami boleh bersama-sama belajar untuk membangun kebersamaan di tengah krisis yang sedang kami alami dalam hidup ini. Kami boleh belajar dari kehidupan jemaat yang ada di Korintus. Mereka juga membangun kebersamaan melalui pengajaran Rasul Paulus. Ajarkan kepada kami juga Bapak saat ini, untuk kami pun bisa membangun kebersamaan di tengah krisis, yaitu dengan kami saling membantu, saling mendukung, saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Dan kami pun juga akan bersama-sama meningkatkan aktivitas doa kami untuk memperkuat iman kami kepada Tuhan. Dan kami akan sehati sepikir untuk membawa hidup kami supaya memperoleh kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Jadikan kami semua menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan sudah kita dengar, dan mari
saling membutuhkan, untuk saling mendoakan dan sehati sedikit. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita percaya bahwa setiap kita di tempat ini tidak terlepas dari permasalahan dan percobaan. Dan saat ini kita juga sedang dalam satu pergumulan tentang wabah COVID-19 ini. Mari kita bersama-sama doakan supaya bumi kita, negeri kita, kota kita segera pulih dari wabah COVID-19 ini. Karena kita percaya bahwa kuasanya yang sanggup menolong dan Allah juga yang dapat memulihkan. Kita akan persiapkan hati kita untuk memasuki doa syafaat dengan mengangkat satu pujian kuasa terlebih besar. Tuhan penolong
khusus untuk sidang jemaat Tuhan di tempat ini yang mengalami sakit penyakit ataupun karena faktor usia. Kami berdoa untuk saudari Tia yang saat-saat ini menantikan hasil dari pemeriksaan. Kami yakin dan percaya Allah sudah turut bekerja untuk kebaikan bagi saudari kami. Oleh karena itu Bapak, kami serahkan untuk selanjutnya proses kesembuhan dari sakit yang diderita saat ini, supaya Tuhan bekerja untuk saudari kami ini dan mengangkat sakit penyakit ini, memulihkan keadaannya. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang karena faktor usia mengalami kelemahan tubuh, bila Tuhan juga akan memberkati mereka, memulihkan mereka. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Prapto yang ada di Ungaran, untuk Ibu Wir yang ada di Ungaran juga. Bila Tuhan menyembuhkan mereka, memulihkan keadaan mereka. Demikian juga dengan anggota manusia yang lain. Bila Tuhan terus memberikan kekuatan kepada mereka semua. Bapak, pagi hari ini kami juga berdoa bagi mereka yang sakit dan yang terinfeksi COVID-19. Ya Tuhan, sembuhkanlah dan tolonglah, berikanlah kekuatan untuk tubuh dan roh mereka. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang sanggup mengendalikan untuk penyebaran penyakit ini. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah melawat mereka semua. Bahkan saat ini Bapak, kami juga berdoa untuk komunitas yang rentan terinfeksi COVID-19 ini. Kami berdoa untuk anak-anak, kami berdoa untuk para lansia. Tuhan, lindungilah mereka yang menderita penyakit-penyakit kronis. Lindungi mereka Bapak, supaya terhindar dari penularan virus COVID-19 ini. Sediakanlah mereka kebutuhan yang dibutuhkan bagi yang kurang mampu. Bahkan Bapak, pagi hari ini kami berdoa untuk anak-anak muda dan mereka yang masih kuat. Tuhan, berikanlah mereka kesadaran untuk menjaga diri mereka, supaya mereka tidak menjadi orang-orang yang termasuk menularkan virus ini. Berikanlah mereka keinginan untuk membantu memutus rantai penyebaran virus corona ini. Bapak, kami juga berdoa untuk pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Berkatilah pemimpin-pemimpin bangsa kami Bapak dalam menyediakan kebutuhan negeri kami untuk memerangi pandemi ini. Tolonglah bangsa kami Bapak untuk bisa menyediakan alat-alat pemeriksaan kesehatan yang dibutuhkan untuk memerangi pandemi ini. Kami pun berdoa Bapak untuk media yang berkomitmen menyediakan informasi terkini, supaya Tuhan menolong agar mereka dapat berkomunikasi dengan cara yang efektif, tepat, tanpa menimbulkan kepanikan. Bahkan saat ini Bapak, kami juga berdoa untuk pengguna media yang ingin mendapatkan informasi lengkap. Tuhan, tolonglah supaya kami pun mendapatkan informasi yang sesuai. Jauhkanlah kami dari rasa cemas dan kepanikan. Bantulah kami untuk bisa bertindak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, sehingga kami semua bisa bersama-sama melewati masa-masa yang sulit bagi kami. Dan akhirnya Bapak,
kami pun berdoa sebagaimana Yabes berdoa kepada Engkau. Kiranya Tuhan menyertai kami dan melindungi kami, sehingga malapetaka dan kesakitan tidak menimpa kami. Inilah doa kami Bapa, inilah pengharapan kami yang kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Gembala Agung kami. Haleluya. Amin. Mari kita akan bangun berdiri, kita akan bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita akan bersama-sama pulang dan membawa berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Amin. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau bumi batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Terpujilah Kau Tuhan.